Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Om wilahe ngestuna sedang sekaring bawana langgeng, matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang baik kali ini kita akan membahas tentang rahasia kekuatan alam bawah sadar. Perlu kita sadari bahwa yang menggerakkan kita, mata kita bisa berkedip, tangan kita bergerak, kaki kita melangkah, dan lain-lain pada diri kita. Sebenarnya ini perintah dari otak kita melalui alam bawah sadar kita. Makanya kekuatan alam bawah sadar ini sebenarnya sudah kita gunakan setiap hari di semua gerak diri kita. Nah, di sini kita akan memanfaatkan kekuatan alam bawah sadar tersebut sebagai contoh di saat kita mempunyai satu titik fokus. Khususnya ini yang beberapa hari ini banyak keluhan dari teman-teman, yaitu tentang ditinggalkan pasangannya atau ditinggalkan kekasih hatinya yang sudah diperjuangkan, ataupun teman-teman yang lagi punya pasangan jarak jauh, untuk menjaga hubungan panjenengan semuanya agar tetap langgeng, tetap rukun, saling menjaga. Nanti teman-teman bisa peragakan tata cara yang akan saya berikan kepada teman-teman. Bisa dibilang ilmu ini ilmu pelet pengasihan. Tetapi yang kita gunakan di sini yaitu alam bawah sadar kita. Tidak perlu media yang neko-neko, tidak menggunakan sesaji, tidak menggunakan mantra, tetapi kita bermain di alam bawah sadar. Lebih enaknya teman-teman dengan melakukan meditasi atau semedi. Dengan semedi kita sebenarnya bisa menjalankan berbagai keilmuan apabila kita paham dengan meditasi kita, gitu. Cuma di saat kita tidak paham, segala sesuatu itu kan dibilang mustahil karena kita tidak tahu caranya. Ya kalau kita tahu caranya kan tidak ada yang mustahil. Kita punya akal, punya pikiran, jadi kita gunakan untuk menemukan cara-cara di mana di saat orang lain itu bilang mustahil. Jadi buat teman-teman nanti disimak, diperagakan sendiri, nggak usah minta bantuan orang lain. Masalah jenengan itu kalau bisa yang jenengan sendiri yang tahu, apalagi masalah hubungan, masalah percintaan. Dan ilmu ini sebenarnya bisa sampean gunakan untuk kerezekian,
untuk menagih hutang jarak jauh, untuk mengetuk hati orang-orang yang meminjam uang jenengan biar mau mengembalikan lagi, kan gitu. Sebenarnya banyak fungsinya teknik ini. Nah, sebelum kita masuk ke tekniknya, saya harap dari teman-teman semuanya dibantu like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu teknik ini bisa berguna buat teman-teman yang lainnya yang sedang kebingungan, yang sedang mencari solusi, agar kita tetap bisa saling berbagi perjalanan hidup dan juga perjalanan spiritual, juga berbagi kaweruh, di mana kita bisa belajar bareng, bisa sinau bareng, dan berbagi satu dengan yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di live ini. Salam hormat saya, salam paseduluran dari saya, dari Kang Tro. Dan semoga keilmuan ini nanti memberi manfaat buat panjenengan semuanya. Kalau kita menguak misteri alam bawah sadar, sebenarnya kekuatan di alam bawah sadar sendiri itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Di saat kekuatan alam bawah sadar kita gabungan dengan kesadaran diri, maka di situ akan membuahkan energi yang luar biasa pada diri kita. Tetapi kita harus paham teknik dan paham tata cara di dalam menggunakannya. Contoh kita pelajaran tentang meditasi, pelajaran tentang pernafasan, sebenarnya itu ada hubungannya dengan ilmu sugesti atau permainan alam bawah sadar itu sendiri. Dimana di saat teman-teman menginginkan satu target, contoh ini pelet pengasihan, di saat teman-teman menyukai seseorang atau teman-teman mempunyai hubungan dengan seseorang dan orang itu jauh, dan teman-teman ingin orang itu tidak lepas dari jenengan ataupun dia selalu menyayangi jenengan, dan sampean sudah tahu wajahnya saja, cukup tahu wajahnya saja, walaupun tidak tahu namanya, tidak tahu orang tuanya, tidak tahu tahun lahirnya, yang penting sampean tahu wajahnya saja. Tata caranya adalah di saat tengah malam ke atas, ini kita mainnya tengah malam ke atas, ataupun di saat si target ini sedang keadaan tidur atau di alam bawah sadar juga, karena kita mau bermain ke alam bawah sadar, maka si target itu kita prediksi dia juga berada di alam bawah sadar tersebut. Nah, di sini yang sampean lakukan, sampean mencari ketenangan diri, sampean samakan diri sampean ketenangannya dengan posisi alam. Karena tengah malam ke atas, jam 1, jam 2, jam 3, alam sedang tenang. Frekuensinya juga normal, tetapi kekuatannya luar biasa. Nah, di sini panjenengan bisa melakukan meditasi. Meditasi, ketenangan dulu. Sampean bisa sebelum meditasi dengan pernafasan, tarik nafas, tahan dada, buang lewat mulut. Tarik nafas, tahan perut, buang lewat mulut. Bawah perut, buang lewat mulut. Kepala, buang lewat mulut. Setelah sampean semua buang lewat mulut sampean, di situ sampean terus pejamkan mata dan tenang. Sampai sampean menemukan titik tenang dalam diri sampean. Jadi saat sampean benar-benar sudah tenang, di situ sampean munculkan dalam pikiran sampean tentang tujuan sampean melakukan meditasi ini tadi. Contoh ingin
pelet pengasihan ke seseorang. Berarti di saat sampean sudah punya modal, tahu wajahnya ini tadi, di saat sampean tenang ini, sampean bayangkan wajahnya itu sampai benar-benar nyata dalam pikiran sampean. Sampean bayangkan wajahnya sampai benar-benar nyata dalam pikiran sampean, dalam alam bawah sadar sampean. Di saat sampean sudah benar-benar nyata dalam bayangan sampean, di sini sampean ganti dengan sampean rasakan bahwa sosok ini benar-benar di hadapan panjenengan. Rasakan, sampean berhadapan langsung dengan wajah ini tadi. Setelah sampean benar-benar rasakan, maka sampean kembali ke diri sampean munculkan rasa cinta kasih sampean kepada wajah yang ada di hadapan jenengan. Sampean bayangkan, sampean mengungkapkan rasa sayang sampean, entah di situ sampean janji berdua, dan bayangkan dan rasakan juga dia respon atau menanggapi perasaan jenengan. Dan rasakan juga di situ sampean sedang berkasihan dengan dia. Gitu. Di saat sampean sudah berdua di situ, lewat energi rasa panjenengan ini tadi, jadi situ sampean tarik nafas, tahan di dada sampean, dan ucapkan dalam pikiran sampean bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan jenengan. Buang lewat hidung panjenengan. Ini untuk mengikat dia. Ini untuk mengikat dia. Nah, ini nanti efeknya di saat sampean mengerjakan ini, efeknya bisa masuk ke dalam mimpi dia. Dia akan bermimpi ketemu jenengan. Bisa juga setiap saat dia akan mengingat jenengan. Dan itu harus sering sampean lakukan. Harus sering-sering sampean lakukan. Jangan hanya sekali. Sampean sering-sering lakukan. Itulah kekuatan alam bawah sadar, bahwa kita mensugesti, kita bermain di pikiran alam bawah sadar ini tidak cukup sekali, harus sering diulang-ulang. Dan prediksi dia juga di alam bawah sadar, biar cepat kenanya gitu. Sebenarnya nggak butuh tirakat, nggak butuh mantra, nggak butuh media di saat sampean memang benar-benar paham dengan wajahnya. Sama saja di saat sampean ada orang punya hutang pada sampean, terus dia melupakan hutangnya gitu. Sampean fokus ke wajahnya gitu. Pikiran sampean fokus ke satu titik, yaitu dia. Jadi situ sampean bayangkan dulu. Gitu. Sampean bayangkan, sampean bertemu dengan dia, dan bayangkan dia ingin membayar hutang kepada jenengan. Kalau dia tidak ingat, sampean ingatkan dulu, kamu punya hutang ke saya, kapan kamu mau membayar? Sampai dia ngomong, bayangkan saja. Habis itu sampean rasakan dia benar-benar datang ke sampean untuk membayar hutang sampean. Nah, ini efek yang dirasakan ke si target ini. Dia seakan-akan ingat ke jenengan lagi dan pengen ketemu jenengan untuk membayarkan hutangnya.
Bahkan kadang kalau sudah lupa pun ini bisa. Nah ini kekuatan alam bawah sadar. Tapi buat panjenengan yang belum memiliki keyakinan yang kuat, titik fokus yang kuat, di saat sampean membayangkan ini, bisa sampean tambahi dengan mantra. Mantra itu adalah untuk menambah sugesti diri panjenengan, agar sampean tambah yakin, tambah fokus kepada si dia. Mantra yang bisa sampean pakai, bisa sampean bilang, kaki mong ini mong kakang kawah diari-ari sedulur papat limo pancer si jabang bayi ini ya, datanglah kemari menghadap ke saya dan dengarkan apa yang saya sampaikan dan sampaikan ke si jabang bayinya dia. Nah, kita membayangkan di situ mantra ini tadi, kita mengambil sedulur papatnya dan biar nanti di saat kembali ke dia itu sudah ada memori di sedulur papat itu tadi. Itu sebenarnya juga bisa. Makanya alam bawah sadar ini bukan hanya untuk pelet, pengasihan, pelarisan, bahkan bisa masuk ke ranah santet sugesti, mencelakai orang tanpa disadari gitu. Contoh sampai nyabdo orang, itu sebenarnya permainannya di alam bawah sadar. Di saat sampai marah, emosi, sampai mengucapkan sesuatu kan tanpa kita sadari kita mengucapkan. Nah itu sabdo jadinya. Tetapi sabdo itu langsung masuk ke pikirannya, dan itu akan terjadi pada orang yang kita hadapi itu. Nah, di situ itu juga bisa untuk mendidik anak-anak kita. Contoh di waktu masih kecil sampai sering tanya, cita-citamu apa? Pengen jadi dokter. Kamu harus jadi dokter ya. Setiap hari di situ ditanya, kamu harus jadi dokter ya. Besok kamu jadi dokter. Ini menanamkan memori di alam bawah sadarnya. Jadi nanti ke depannya gerak dia, langkah perjalanan dia itu akan menuju apa yang sampean tanamkan ini tadi. Makanya jangan sekali-kali kita ngomong ke anak kita, goblok kamu, ini kamu, itu kamu, susah kamu nanti. Jangan, karena itu juga menanamkan memori di alam bawah sadar itu. Kita harus tahu ini gitu, agar kita bisa berhati-hati dalam kita mensugesti. Karena tubuh kita itu mayoritas diselimuti oleh alam bawah sadar itu. Contohnya indera perasa. Indera perasa itu kan masuknya alam bawah sadar. Sampai itu seluruh tubuh diselimuti oleh kulit. Nah, kulit itu indera perasa. Makanya kalau sampai di tempat angker merinding, pundak ngorok, itu ya karena gesekan dari alam bawah sadar itu tadi. Bahkan di saat itu masuk, sampean bisa membentuk sesuatu di tempat angker itu, bisa melihat sosok, bisa melihat pocong, bisa melihat itu karena kekuatan alam bawah sadar itu yang kita ciptakan sehingga aplikasinya lewat cahaya mata kita. Jadi sebenarnya sangat banyak. Di dunia ini sebenarnya nggak ada yang mustahil. Di saat sampean punya tekad, punya niat, dan Tuhan mengizinkan, nggak ada yang mustahil. Cuma kita harus tahu teknik-tekniknya, harus tahu. Sebenarnya banyak keilmuan dari diantara pernafasan, meditasi, sugesti, dan kekuatan pikiran ini. Ini kalau digabung, jadinya sangat banget keilmuannya. Bahkan yang sampean bilang sakti punya kelebihan, punya ini orang luar biasa, itu sebenarnya semua ada teori dan tekniknya. Makanya teman-teman semuanya belajar menanamkan di alam bawah sadar sampean
terutama untuk kemakmuran hidup sampean. Alam bawah sadar ini kekuatannya akan lemah di saat sampean ngeluh. Sampean mengeluh, sampean ragu-ragu, sampean cemas, sampean ketakutan. Nah, ini lemah dia kekuatannya. Vibrasinya lemah. Bahkan vibrasi jenengan ikut lemah di situ. Makanya hilangkan atau tekan rasa itu. Di saat orang sudah berpikir di kesadarannya, saya harus bisa beli mobil. Terkadang rasa was-was dan rasa ragu-ragu itu bicara sendiri dalam tubuh kita. Dari mana uangnya? Bagaimana kamu bisa? Nah, itulah yang melemahkan vibrasi sampean sendiri gitu. Sama sampean di saat sampean punya pasangan dan dia jauh. Terus sampean timbul keraguan. Ah, jangan-jangan dia gini, nanti dia gini, nanti dia gini, nanti dia. Sama ini, lemah ikatan sampean akhirnya. Kalau sampean terus-terus seperti itu bisa putus sampean. Bisa putus. Di situ sampean harus pandai menjaga dengan sugesti sampean setiap hari kepada pasangan jenengan. Walaupun itu hanya pertanyaan, bagaimana kabarmu? Sudah makan atau belum? Kamu sehat atau enggak? Lagi ngapain? Nah, itu kan sebuah pertanyaan yang mengandung sugesti sehingga dianya merasa diperhatikan. Karena menjalin sebuah hubungan ini yang susah adalah merawatnya, menjaganya, bukan masalah menjalinnya. Nah, di sini pelet atau pengasihan ini sebenarnya konsepnya di mana kita bisa menyambungkan frekuensi kita, batin kita, rasa kita kepada si target tersebut gitu. Konsepnya sebenarnya belajarnya di situ gitu. Sama kalau kita mau menarik uang atau mendatangkan uang, mendatangkan rezeki. Rezeki itu tidak mungkin datang sendiri, pasti ada yang ngantar. Nah, titik fokus kita adalah orang-orang yang membawa rezeki kepada kita itu. Titik kita di situ, jangan ke uangnya. Uang ini nggak punya nyawa, nggak bisa jalan sendiri uang ini. Gitu. Kalau sampean ingin narik uang, ya sampean pengaruh itu yang bawa uangnya, bukan sampean fokusnya ke uangnya gitu loh. Itu permainan alam bawah sadar. Di saat sampean dagangan sepi, pengen rame, kan tujuan sampean orang yang datang ke situ untuk membeli, yang awalnya tidak suka jadi suka. Konsepnya sebenarnya sama dengan pelet pengasihan ini. Pelarisan dan pelet pengasihan itu sebenarnya konsepnya sama keilmuannya. Membuat orang tidak suka jadi suka. Yaitu permainannya alam bawah sadar. Karena apa? Pakai rasa. Rasa itu alam bawah sadar maksudnya. Yang ada di otak kiri kita. Bukan di hati, di otak kiri kita gitu. Di situ semua memori kita terekam secara tidak sadar. Jadi di saat sampai mendengarkan pitutur, mendengarkan kaweruh, mendengarkan keilmuan, sampai secara tidak sadar itu merekam. Nanti di saat itu diulang, sampai seakan udah tahu gitu. Itu kita latih kekuatannya agar kita apa? Mudah terhubung dengan alam semesta itu. Sebenarnya kita sudah terhubung setiap hari. Tetapi kalau rasa kita itu membatasi, jadinya hubungan sampean dan alam itu ada batasnya. Padahal alam dan sampean itu sama. Saya dan jenengan semua itu sama manusianya. Nama kita aja yang berbeda, tapi kita itu sama. Unsurnya sama. Rasa kita sama. Kalau gula manis, sampai ngomongnya gula itu manis. Jadi situ yang konsep yang harus kita pahami, harus kita cerna, harus kita kaji gitu.
Yang membuat apa yang kamu inginkan itu tidak menjadi mustahil itu kan karena beban rasamu. Kamu paling sudah memprediksi sebelumnya, wah nggak mungkin ini, nggak bisa ini, gini. Kan kamu nggak tahu rahasia alam. Itulah alam bawah sadar. Di saat terbawa oleh gelombang pikiran kita, dibawa oleh angin, di saat tercampur dengan api akan menjadi sebuah cahaya. Ini bisa masuk ke siapa saja. Di situ tertanam juga di alam bawah sadarnya. Makanya orang-orang tua dulu kalau mengerjakan sesuatu pasti tengah malam lewat. Orang-orang dulu itu tidak tidur malam bukan begadang. Tidak tidur malam itu untuk mengerjakan sesuatu, menunggu si target itu masuk ke alam bawah sadarnya gitu loh. Ya, kalau kita siang, orangnya sibuk, orangnya sedang banyak kerjaan, nggak nyangkut. Tapi di saat orang itu enak tidur masuk alam bawah sadar sampai kita bisa datang ke mimpinya, itu aja kita bisa. Bahkan kita mempengaruhi alam bawah sadarnya itu bisa gitu. Makanya buat teman-teman semua, banyak ilmu yang harus kita pelajari. Bukan hanya pinter memiliki ilmu, tapi kita harus paham dengan teknik dan tata cara keilmuan itu sendiri. Agar apa? Kita tidak heran gitu loh. Melihat sesuatu itu heran gitu. Sampai beli jimat pengasihan gitu. Sama dikasih mantra, terus bermahar. Jimat ini tujuannya sebenarnya hanyalah membangun sugesti diri sampean. Di saat sampean membawa ini, keyakinan sampean tinggi, saya pasti dapat dia. Nah ini, di saat sampean bilang gini, ini alam bawah sadar sampean, sama frekuensi sampean itu nyambung ke dia. Akhirnya saat sampean deket, dia benar-benar senang. Konsepnya di situ, bukan masalah jimatnya. Itu hanya sebagai alat untuk membangun sugesti panjenengan. Makanya penting, vibrasi diri itu penting. Jangan pernah ragu. Kalau kita percaya Tuhan itu maha kuasa, alam semesta itu energinya tidak terbatas. Bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Dan maha segalanya, ya apa yang harus kita khawatirkan kan gitu. Kamu mau terhubung dengan siapapun ya bisa. Nggak mungkin Kang Tro, mungkin. Kenapa? Unsur kamu sama. Kamu diciptakan dari 4 unsur yang sama. Tanah, air, api, angin. Api dan angin ini jadinya pemikiran, rasa, gaib makanya. Kalau tanah dan air ini jadinya raga kita yang bisa dilihat ini. Zaman bisa lihat cahaya, tidak bisa. Di saat ini bersama dengan angin ya tidak bisa dilihat. Tapi terang gitu. Sama itu konsep itu. Gaib itu sebenarnya itu. Itu gaib. Ya kalau sampean mau bermain kegaiban itu, ya sampean harus menguasai pemikiran sampean sendiri, menguasai rasa yang ada pada diri sampean sendiri. Kalau ingin menguasai orang lain, ya kuasai diri sampean sendiri dulu. Makanya konsep ilmu ini tidak semua orang mampu. Karena apa? Orang itu kadang hanya mengikuti amarahnya saja, hanya pengen-pengen saja. Hanya buru-buru saja. Tapi dia tidak tahu konsep keilmuannya. Jadi sebenarnya nggak ada yang mustahil. Dan kita di saat mau melakukan sesuatu ya harus paham konsepnya, paham keilmuannya. Baru dilakukan agar apa? Hasilnya benar-benar bisa dirasakan. Jangan asal mandang, dengar, ikut-ikutan. Jangan. Difikirkan dulu, dikaji dulu, dicermati dulu.
Makanya teman-teman semuanya, saran saya untuk menjaga hubungan panjenengan, lakukan sering, rutin, setiap hari itu tadi. Sudah saya sampaikan. Dicoba, apalagi sampean sudah pernah dekat, sudah pernah ketemu, sudah pernah bertatap muka, itu lebih enak lagi. Kecuali sampean nyuruh orang hanya pakai foto. Nah, orang yang ngerjakan itu hanya modalnya foto gitu. Kalau modalnya foto ini yang nyuruh, ini fotonya. Yang ngerjakan ini harus jadi yang nyuruh ini dulu untuk ketemu ini, ya gitu. Itu kalau orang tidak bisa menguasai dirinya, dia tidak bisa merubah dirinya jadi ini. Ya, kalau minyak beda lagi. Yang ada minyak itu pemikat. Kalau minyak pemikat itu ada rahasianya. Di situ ada sesuatu minyak yang bisa membangkitkan hormon seseorang. Di saat hormon itu naik, dia akan suka sama jenengan gitu. Nah, untuk minyaknya ya harus milih. Nggak asal-asalan minyak. Kalau asal-asalan minyak itu mainnya sugesti. Ya harus milih sesuai dengan yang dia temui kesehariannya. Baunya itu nanti setiap dia membau sesuatu itu ingatin jenengan gitu. Tapi yang paling dominan di sini adalah satu bahan itu tadi, yang dimana di saat dia membau itu dia langsung ingat jenengan. Sebenarnya di situ itu juga ada caranya. Nah, cara meramunya, cara mencampurnya, biar ini bisa tercampur gimana, itu ada. Jadi kita tidak usah heran. Ilmuwan itu ada caranya semuanya. Ada caranya semuanya. Bahkan di saat kita memakai ilmu alam bawah sadar, kita gabungkan dengan kesadaran, di saat apa itu angin bercampur dengan air, angin bercampur dengan tanah, dicampur dengan api akan menjadi sebuah energi. Makanya bisa sampai lihat kalau malam ada cahaya merah, ada cahaya ini. Itu permainannya dari situ. Dan bahkan sampean bisa menerawang, bisa pindah ke sana, bisa ngerogoh sukmo, bisa mecah rogo. Sebenarnya raganya tidak terpecah, tapi energinya yang ke sana. Tapi wujud, makanya bisa dilihat oleh seorang gitu. Orangnya di rumah gitu. Ada konsepnya. Tapi tidak semata-mata instan. Semua harus dipelajari, semua harus sering dipraktekkan, semua harus sering dilakukan. Agar kita mahir, agar kita menguasai gitu. Nah, sekarang pengen nih orang-orang itu yang instan. Inginnya semua itu instan. Makanya ilmu pelet itu sebenarnya bisa dikerjakan semua orang. Tidak perlu orang sakti malahan. Tidak perlu yang sering puasa, yang sering tirakat, sering topo, yang punya mantra, ini nggak penting. Di saat sampai tahu tekniknya, tahu caranya, ya sampai bisa mengerjakan, gitu loh. Nggak ada yang sekti, Kang Tro pun juga sekti. Saya ini bukan orang sakti, gitu. Saya dan sampean itu sama. Saya bukan pembimbing, juga bukan guru. Di sini saya hanya berbagi kepada jenengan, biar kita bisa belajar bareng, saling berbagi gitu loh. Niat saya membuat YouTube, video-video tentang keilmuan ini nanti. Siapa tahu anak saya nanti nonton itu biar belajar dengan saya gitu. Di saat saya sudah nggak ada, gitu aja. Makanya saya tidak mau mengada-ngada keilmuan, karena apa, nanti yang nonton itu ya anak turun saya sendiri, ini video ini kan gitu. Makanya teman-teman silahkan coba, kalau ingin bertanya silahkan, siapa tahu saya ada jawabannya, silahkan.
Monggo pertanyaannya. Karena saya enggak bisa lama, saya jam 9 ada pembelajaran online dengan teman-teman gitu. Makanya kekuatan alam bawah sadar itu sangat luar biasa. Tidak terbatas ruang dan waktu. Sama dengan kekuatan doa, sampai itu bisa menembus sampai ujung semesta. Karena apa? Karena memakainya alam bawah sadar. Karena di saat sampean punya sugesti yang kuat. Bang, kalau tidak bisa terlalu membayangkan wajahnya gimana? Susah kalau itu. Enggak mungkin toh, sampean orang seneng orang itu nggak bisa membayangkan wajahnya, kan nggak mungkin. Apalagi nggak tahu namanya. Mayoritas sekarang kalau seneng itu tahu namanya, tahu wajahnya, dan itu hanya orang-orang yang pernah mendekatinya kan gitu. Ya pastinya tahu lah mas. Tapi sampean kan paham wajahnya, nama lengkapnya pasti sampean paham. Di sini sampean mainnya afirmasi aja. Saat malam belum tidur, atau sampean bisa mengerjakannya dengan tidur. Kenapa? Kok nggak sila Kang Bro? Kok nggak duduk sila mengerjakannya? Kenapa sambil tidur? Di saat dia tidur, sampean tidur, ini lebih cepat menyamakan frekuensi sampean berdua ini. Dia posisi tidur, sampean juga posisi tidur. Ini sama. Sama gitu. Rahayu semuanya. Dibantu like-nya bro, like-nya. Mediator itu asli nggak Kang? Itu sugesti, permainan sugesti. Itu nggak asli kesurupan, itu hanya tersugesti. Kang, saya meditasi tenang, habis itu kok tangan gerak terus, kepala menunduk ke tanah. Itu sampai ngikut ini tadi, yang namanya alam bawah sadar ini. Ikut rasa sampean itu. Itu sampai ngikuti rasa. Itu sampai bisa gerak sendiri, itu bisa. Kang, cara mencipta dulur papat diri itu udah ada videonya Kang. Dipraktekkan bareng-bareng itu udah ada. Terima kasih Kang Tro, sama-sama. Gimana cara Bang melet Bang? Ini nanti disimak dari awal videonya, daripada saya bolak-balik menjelaskan kan gitu. Bang simak aja nanti videonya dari awal gitu. Nah, disitulah kekuatan alam bawah sadar itu luar biasa. Karena apa? Tubuh kita itu diselimuti oleh alam bawah sadar. Rasa kita itu alam bawah sadar. Bisa menjadi sesuatu yang positif, bisa menjadi sesuatu yang negatif. Sampai merasa diguna-guna orang itu gara-gara alam bawah sadar. Karena sampai merasa diguna-guna, nanti masuk dalam pikiran sampean. Nah, sampai nanti akan kena juga gitu. Gitu. Jadi di situ sampean permainan di situ. Sebenarnya orang itu nggak guna-guna sampean, tapi di saat dia mempengaruhi rasa sampean, dibuangi sesuatu di rumah sampean, sampean akhirnya merasa diguna-guna gitu. Ku sampean masih mengikuti rasa jenengan. Namanya meditasi itu sebenarnya dalam kesadaran diri. Sampai hanya bermain di alam bawah sadar itu. Kekuatan alam bawah sadar sampai bawa ke kesadaran diri. Jadi situ lebih ke menggali sesuatu sebenarnya orang meditasi itu. Kalau pernafasan itu membangun energi. Pernafasan itu membangun energi. Angin ini mendorong energi. Kang, cara menyatukan akal sama rasa gimana Kang? Cara menyatukannya, sampean sudah menyatukan tiap hari. Akal sampean di saat mau bikin kopi, sampean di situ ngambil gulanya berapa, kopinya berapa, airnya seberapa. Setelah jadi sampean minum, sampean rasa sampean nyambung, kurang manis,
kurang lagi, itu kan sudah menyatukan jenengan. Mau yang gimana sampai menyatukannya? Itu kan sampai tiap hari menyatukan. Sampai pengen datangi cewek sampean kan pakai akal dulu, naik apa, naik motor apa, naik apa. Kalau sudah ketemu nanti gabung rasanya dari perjuangan sampean. Kan gitu. Entakon Kang, menyatukan sugesti dan alam bawah sadar susah Kang. Enggak. Saya ngomong gini sugesti. Saya itu sampai masuk ke lab saya ini karena tersugesti. Dan itu alam bawah sadar. Rasa sampai pengen kesini, itu alam bawah sadar. Dulur papat yang merah apa hikmahnya Kang? Api itu. Sorapi. Mau tanya Kang, Gusti Allah itu apa benar di langit lapis dap 7 duduk di arsy bang? Kurang tahu saya kan belum ketemu. Kan harusnya tanya yang sudah ketemu. Kalau saya belum ketemu kan, yang di langit sab 7 itu saya belum ketemu. Karena saya hidupnya di dunia, jadi belum ketemu ke sana saya. Kalau yang nyata-nyata saya ketemu, yang hidupi saya gitu. Yang ngenyangin perut saya, yang tak makan setiap hari, yang membesarkan tubuh saya ini gara-gara makan, minum, ini saya ketemu. Tapi kalau yang jauh itu saya kurang belum ketemu. Cara untuk ketemu ini biar nyata, biar enak itu mati dulu Pak. Katanya kan jalan ketemu Tuhan itu adalah kematian. Kalau sampean pengen ketemu mati dulu. Kalau saya tak belakang-belakangan aja lah, santai aja lah. Aku tak santai ngono wae. Jangan lupa like-nya bro, 105 yang hadir, matur suwun. Sudah 105 yang hadir, sudah bersama di live ini, matur suwun banget. Jangan lupa dibantu like-nya, bagikan teman-teman lainnya. Makanya alam bawah sadar tuh sampai menarik rezeki. Itu sebenarnya juga pakai itu. Saya merayu Kang Tro dari Indramayu, apakah kalau saya punya pikiran atau rasa yang tidak baik, contoh menyangka-nyangka nggak benar, apakah itu akan terjadi sesuai apa yang saya was-waskan kepada pasangan? Dicoba, tapi akan terjadi nanti. Kalau karena sampan yang nyipta, jangan sampai nyalahkan pasangan lo ya. Sampan yang nyipta, di sampan menanamkan di alam bawah sadarnya, wah nanti dia selingkuh beneran nanti. Kan kalau mimpi keris, kalau nggak ada rumahnya, itu tandanya apa? Mimpi keris, nggak ada rumahnya. Saya kurang paham kalau mimpi sih. Saya kurang paham kalau mimpi itu saya kurang paham. Kalau orang-orang biasanya ditandakan dia ada isi tapi nggak ada wadahnya gitu. Dia harus cari wadah gitu kan. Keris itu kan pusaka. Pusaka itu benda tua dari para leluhur kita. Nah, mungkin leluhur itu mencari wadah sesuatu gitu. Cuma saya kurang paham kalau berbicara tentang mimpi. Gitu. Nah, di sini nanti saya mungkin nggak bisa lama-lama, masalahnya saya ini sudah hampir jam 9, saya mau ini pembelajaran privat. Buat teman-teman yang mau ikut privat online, silahkan langsung WA di deskripsi channel saya ada. Yang pengen langsung ke sini ya bisa, ketik aja Surya Nusantara Kediri di map sampai sudah sampai sini. Yang lewat Kediri monggo mampir, kita ngopi bareng, kita ngobrol bareng, tukar kawruh bareng, silahkan. Doa terbaik saya buat panjenengan semuanya.
yang sekarang sakit, kedepannya segera diketemukan jalan kesembuhannya. Yang belum punya pasangan segera punya pasangan. Yang usahanya lagi di bawah cepat naik lagi. Yang dagangannya sepi laris kembali. Yang belum punya momongan segera diberi momongan. Yang keluarganya lagi nggak akur rukun kembali, bersatu kembali. Anaknya yang punya hajat dan tujuan besar terwujud. Yang belum mendapatkan kemakmuran segera diberi kemakmuran, dilindungi, dimuliakan, dan apapun yang menjadi hajat tujuan sampean dijangkungi oleh Tuhan dan alam semesta. Dari saya, matur suwun, terima kasih sudah mengikuti live saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau bisa besok kita live lagi, walaupun sebentar-sebentar karena saya berbagi waktu dengan teman-teman yang lainnya. Matur suwun dari saya, gunakan berpikir sebelum merasa karena alat utama dalam hidupmu adalah akal pikirmu. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.